Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan mempresentasikan mengenai jawaban soal UTS mata kuliah perekonomian Indonesia. Untuk soalnya yaitu berikan pendapat atau perspektif secara komprehensif apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari aspek kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan utang luar negeri, agar Indonesia tidak berada pada kondisi middle income trap. Apa itu middle income trap? Merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Jadi di tengah-tengah. Untuk menghindari middle income trap, Indonesia harus mampu meningkatkan produktivitas, inovasi, kualitas sumber daya manusia atau SDM, dan daya saing ekonomi. Negara yang terjebak dalam middle income trap biasanya tidak lagi mampu bersaing dengan negara berupah rendah, tetapi juga belum memiliki kemampuan teknologi dan inovasi yang cukup untuk bersaing dengan negara maju. Oleh karena itu, pemerintah perlu menerapkan strategi yang terintegrasi melalui kebijakan fiskal, moneter, dan pengelolaan utang luar negeri. Yang pertama, kebijakan fiskal. Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah perlu mengarahkan belanja negara pada sektor-sektor yang mampu meningkatkan produktivitas jangka panjang. Prioritas utamanya adalah investasi pada pendidikan, kesehatan, riset dan pengembangan, transformasi digital, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi. Selain itu, pemerintah perlu memberikan insentif pajak bagi industri yang berorientasi ekspor, teknologi tinggi, dan ekonomi hijau agar mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar. Perlu juga adanya reformasi perpajakan yang harus dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara, sehingga ruang fiskal semakin kuat. Dengan demikian, pemerintah dapat membiayai program pembangunan pemerintah yang produktif tanpa terlalu bergantung pada utang. Yang kedua, dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia perlu menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar agar iklim investasi tetap kondusif. Inflasi yang rendah dan stabil akan meningkatkan kepastian usaha serta menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, kebijakan moneter harus mendukung sektor produktif melalui penguatan akses pembiayaan bagi UMKM, industri manufaktur, dan sektor inovasi. Pengembangan ekonomi digital serta pendalaman pasar keuangan juga penting untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan dan memperkuat sumber pembiayaan domestik. Dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, investor akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, dari kebijakan utang luar negeri. Utang luar negeri harus dikelola secara hati-hati dan digunakan untuk kegiatan yang produktif, bukan konsumtif. Dana hasil utang sebaiknya diarahkan pada proyek infrastruktur strategis, pengembangan sumber daya manusia, transformasi energi, dan proyek yang mampu meningkatkan kapasitas produksi nasional. Pemerintah juga perlu menjaga rasio utang terhadap produk domestik bruto atau PDB pada tingkat yang aman, memperpanjang tenor utang, serta mengurangi resiko fluktuasi nilai tukar. Selain itu, sumber pembiayaan dalam negeri perlu diperkuat agar ketergantungan terhadap utang luar negeri semakin berkurang. Lalu kesimpulannya, agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap, pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas SDM,
produktivitas, inovasi, dan industrialisasi berbagai teknologi. Kebijakan fiskal harus mendorong investasi jangka panjang. Kebijakan moneter harus menjaga stabilitas dan mendukung sektor produktif. Sedangkan kebijakan utang luar negeri harus diarahkan untuk pembiayaan yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan kombinasi kebijakan tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai status negara maju pada masa mendatang. Untuk referensinya dari World Bank, dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPS, Badan Pusat Statistik, dan Organisasi for Economic Cooperation and Development. Sekian dan terima kasih.